Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang perhitungan minimum required wall thickness untuk ASME B313, B314, dan B318. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan remaining life pada pipa serta menentukan next inspection date ya pada materi piping inspection. Inspeksi dan pengawasan atau monitoring korosi terbatas penggunaannya dalam kondisi yang sedang berjalan. Lain halnya pada instalasi pipa yang dapat dilepas, dibongkar, diperiksa, dan diukur, sehingga posisi pipanya, sistem perpipaannya ini dihentikan atau di shutdown. Tetapi kelemahannya, untuk kegiatan itu akan memakan waktu yang lebih lama karena harus membongkar ya. Dan kemudian nanti dipasang lagi, itu akan membutuhkan waktu lama dan itu cenderung lebih berbahaya. Nah, kemudian untuk metode inspeksi dan pengawasan yang sering digunakan ya untuk menginspeksi korosi yaitu adalah yang pertama adalah metode kehilangan berat ya, menggunakan coupon test. Jadi material pipanya dipotong sesuai ASTM yang berhubungan dengan pengujian korosi. Kemudian dengan metode polarisasi menggunakan alat yaitu namanya corator. Kemudian dengan metode tahanan listrik dengan alat korosometer. Kemudian yang terakhir yaitu dengan metode pengukuran ketebalan dengan alat ultrasonic thickness gauge. Nah, untuk nomor 4 ini yang sering digunakan untuk melakukan inspeksi pada pipa. Pada posisi pipa yang sedang beroperasi, masih bisa kita lakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, tanpa perlu kita lepas bongkar ya, atau malah sistem perpipaannya di shutdown. Ya, jadi waktunya lebih cepat ya dibandingkan ketiga metode di atas ini. Kecuali kalau jalur perpipaan tersebut kondisinya sudah diganti sehingga pipa yang sudah diganti tersebut mau dianalisis atau dianalisa, bolehlah kita menggunakan metode 1, 2, dan 3, 4 ini. Tapi kalau sistemnya masih berjalan, ya kita mau nggak mau harus menggunakan metode pengukuran ketebalan menggunakan ultrasonic thickness gauge. Nah, kemudian sebelum kita menentukan remaining life, kita menentukan nilai laju korosi dahulu. Nah, nilai laju korosi ini kita menggunakan formula dari API 570 tentang piping inspection, yaitu adalah CR sama dengan T nominal dikurangi T aktual dibagi umur pakai. Nah, corrosion allowance ini, corrosion rate ini, ya, ini menggunakan satuan IPY, inci per year. Tapi kadang ada yang menggunakan milimeter per year. Silahkan Anda mau pakai yang mana terserah. Kemudian T nominal yaitu adalah tebal pipa pada pemasangan awal. Berarti saat pertama kali proses instalasi itu tebal pipanya berapa. Biasanya sesuai dengan tebal yang sudah dihitung dengan menggunakan mil toleransi. Ya, tidak hanya T nominal yang kita ambil dari API 574 ataukah
ASME B3610M atau ASME B3619M ya. Tapi pastinya yang sudah dipasang ini dibuat oleh pabrik, sehingga dari T nominal itu dihitung kembali dengan adanya mil toleransi. Kemudian T aktual, jadi tebal pipa saat inspeksi. Nah, T aktual ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan kemarin, yaitu pengukuran menggunakan pengukuran tebal aktual ya, menggunakan alat ultrasonic thickness gauge ya. Kemudian umur pakai pipa yaitu adalah waktu saat pemasangan hingga inspeksi. Berarti sudah dipakai berapa lama? Misalkan sudah dipakai selama 5 tahun, berarti Anda tulis ini berapa tahun. Sudah tulis 5 tahun ya. Kalau dipakai 4 tahun ya Anda tulis 4 tahun. Kemudian setelah kita mengetahui nilai laju korosi, kita menghitung remaining life pipa. Sama, kita menggunakan EPI 570. Remaining life pipa yaitu adalah RCA dibagi CR, yaitu remaining corrosion allowance dibagi corrosion rate, sama dengan T aktual dikurangi T minimum dibagi corrosion rate. Nah, T aktual tadi sesuai dengan yang di atas, jadi kita ukur secara aktual di lapangan ya. Tapi Anda mengukur ini jangan hanya satu titik, sesuai yang di lapangan ya. Anda berapa titik seperti kemarin ya. T aktual Anda ukur menggunakan metode TML, yaitu thickness monitoring location ya minimal lah di satu bagian, satu spot ya, itu 3 titik dan Anda marking. Kemudian dikurangi T minimum. Nah, T minimum ini sesuai perhitungan. Kalau T aktual ini sesuai pengukuran. Jadi beda. Jadi T minimum Anda mau menganalisa untuk sistem perpipaan apa, proses ya Anda menggunakan ASME B313. Untuk pipeline ya Anda bisa menggunakan B314, Anda bisa menggunakan B318 tergantung fluidanya. Kemudian dibagi corrosion rate ya, sehingga nanti nilainya sisanya berapa tahun. Nah, kemudian berikut adalah tabel recommended maximum inspection interval. Berarti maksimum inspection interval, jadi maksimum ya, jarak antara inspeksi yang kemarin dengan inspeksi yang sekarang. Itu jarak maksimumnya adalah sekian tahun sesuai tabel ini. Ini tabelnya berasal dari EPI 570. Nah, di sini ada keterangan type of circuit. Nah, type of circuit ini adalah piping classes menurut EPI 570. Kemarin piping classes sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi ada tambahan di sini adalah injection point dan soil to air interface. Ya. Kemudian di sini ada thickness measurement serta visual eksternal. Berarti thickness ini berkaitan dengan inspeksi internal, kalau visual ini adalah inspeksi eksternal. Kalau untuk kelas 1 ya, sini Anda lihat maksimumnya ya adalah 5. Ya, visualnya adalah 5. Kalau kelas 2 di sini menurut tabel sudah maksimum adalah 10 tahun. Ya. Kemudian visualnya adalah 5 tahun. Nah, di sini ada injection point. Nah, apa itu injection point? Nah, menurut
IPL 570, injection point adalah lokasi ya di mana air, uap, bahan kimia atau additive proses dimasukkan ke dalam suatu aliran proses pada laju aliran atau volume yang relatif rendah dibandingkan dengan laju aliran atau volume aliran induk. Ya, berarti ada suatu bahan kimia atau air yang diinjeksikan kepada pipa induk, ya, pipa utama. Kemudian yang selanjutnya adalah SAI. Ya, selanjutnya adalah SAI. Nah, SAI adalah soil to air interface. Ya, ini adalah suatu area di mana korosi eksternal ya dapat terjadi atau dipercepat pada pipa yang tertimbun sebagian atau pipa yang tertimbun atau terkubur di dekat tempat itu. Tapi pipanya itu sudah agak keluar dari tanah ya. Kemudian secara umum zona itu dipertimbangkan ya di bawah tanah itu kisaran 12 inci atau 305 mm sampai 6 inci atau 150 mm di atas permukaan tanah. Nah, itu adalah cell to interface SAI. Nah, menurut tabel lain di sini kita lihat interval rules untuk IPL 510, IPL 570 ataukah IPL 5653. Ini untuk above ground tangki ya, untuk piping, untuk vessel. Nah, untuk vessel ini bisa dilihat umumnya ini untuk intervalnya adalah kurang dari 10 tahun atau setengah dari remaining life. Ya. Kemudian atau 2 tahun jika remaining life-nya kisaran 2 sampai 4 tahun. Kemudian sisa umur atau seluruh umur ya, jika remaining life-nya kurang dari 2 tahun, berarti misalkan tinggal 1,5 tahun ya, intervalnya ya kita pakai 1,5 tahun saja. Kemudian untuk eksternal ya, visual itu kurang dari 5 tahun. Ya, kurang dari 5 tahun. Nah, ini untuk pipa itu IPL 570 untuk pembacaan ketebalan yaitu untuk internal yaitu kurang dari setengah remaining life ya, atau maksimumnya sesuai tabel ini. Berarti kalau kita laksanakan kurang dari 10 itu diperbolehkan misalkan untuk kelas 2 ya. Kalau lebih dari 10 tidak diperbolehkan. Nah, untuk IPL 570 untuk visual atau external inspection tidak ada hubungannya dengan remaining life. Jadi kita langsung sesuaikan dengan tabel tadi. Kemudian untuk IPL 653 untuk eksternal yaitu kurang dari 1/4 remaining life dari sel atau 5 tahun. Berarti maksimal 5 tahun. Nah, kemudian ada internal yaitu kurang dari full life. Berarti full life ini adalah design lifetime-nya ya. Untuk tangki khususnya ini untuk bottom plate ya. Atau maksimum adalah 20 tahun. Kemudian untuk perhitungan ketebalan pada sel. Kalau untuk sel ini adalah setengah remaining life. Berarti kurang dari setengah remaining life pada sel atau
15 tahun maksimum. Nah, dari tabel 1 dan 2 ini yang dikutip dari API 570, API 510 ini ya, sama API 653, kita bisa menentukan kapan kita untuk inspeksi selanjutnya, yang dinamakan adalah next inspection date ya. Next inspection date, yaitu sama dengan tanggal inspeksi terakhir ditambah intervalnya ya. Diilustrasikan sesuai tabel ini. Objek inspeksinya apa? Pipa. Kemudian piping kelasnya, kelas berapa? Kemudian remaining life-nya berapa tahun? Di sini adalah 12 tahun. Dan inspeksi terakhirnya adalah Januari 2004 misalkan. Maka untuk menghitung intervalnya, yaitu adalah kurang dari setengah remaining life ya. Nah, di sini setengah remaining life ya, atau maksimal 10 tahun. Maka 12 dikali setengah atau maksimum 10 tahun. Sehingga yang diambil adalah 6 tahun ya, tidak 10 tahunnya. Boleh, jadi pokoknya tidak lebih dari 10 tahun. Nah, langkah kedua yaitu adalah menghitung next inspection date, yaitu tanggal inspeksi terakhir ditambah interval. Berarti Januari 2004 ditambah 6 tahun, sehingga kita inspeksi selanjutnya adalah pada Januari 2010 ya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan ya remaining life, laju korosi, serta next inspection date. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.